Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang sistem starter. Yang pertama kita akan bahas tentang fungsi sistem starter. Sistem starter adalah sistem yang terdapat pada kendaraan. Fungsinya untuk memberikan tenaga atau putaran awal bagi mesin sehingga dapat menjalankan siklus kerjanya. Untuk jenis-jenisnya antara lain seperti starter tangan, ada starter kaki. Starter kaki ini contoh di sepeda motor. Untuk starter tangan ini contoh di diesel kecil. Terus starter listrik, nah ini umum yang dipakai di roda 2 maupun roda 4. Kemudian ada starter udara tekan dan sebagainya. Untuk komponennya ada baterai, ada kunci kontak, ada relay, ada sirkuit. Sirkuit terdiri dari kabel, sekring, dan sebagainya. Kemudian ada motor starter tentunya. Untuk fungsi komponennya seperti baterai. Baterai itu fungsinya sebagai sumber energi yang menyediakan arus listrik sehingga motor starter dapat bekerja. Saja kunci kontak atau saklar fungsinya untuk mengaktifkan sistem starter dengan memberikan arus dari terminal listrik ke kunci kontak ke solenoid. Terus ada relay. Relay fungsinya sebagai saklar kedua. Gunanya membuat arus yang masuk ke starter lebih maksimal. Selain itu dapat mencegah arus listrik yang besar melewati kunci kontak sehingga kunci kontak lebih awet. Kemudian untuk fungsi komponen selanjutnya adalah sirkuit. Sirkuit ada kabel atau sekring. Untuk kabel sendiri sebagai media pengantar ke masing-masing sistem. Kemudian untuk sekring sebagai pengaman, bisa juga untuk membatasi arus sehingga resiko panas dan terbakar bisa kita hindari. Kemudian komponen yang kelima adalah motor starter. Motor starter fungsinya mengubah arus listrik menjadi gaya putar. Bekerja dengan gaya elektromagnet, motor starter akan memutar roda gigi di flywheel sehingga mesin bisa melakukan kompresi hidup dan berputar. Untuk rangkaiannya ini ada ignition switch, ada bus relay, kemudian ada baterai dan motor starter. Selain itu di sini nanti ini juga sebagai sirkuit tadi atau kabel. Ya. Kemudian untuk cara kerjanya ini saat kunci kontak di on atau diputar ke arah start, arus dari baterai akan melewati sekring dan relay menuju ke kunci kontak, kemudian kunci kontak masuk ke solenoid. Nah, selain itu ada juga arus dari baterai ke terminal B sehingga ini tadi akan menggerakkan ini drive lever ini sehingga maju, kemudian ini akan berputar. Nah, ini cara jelasnya ini. Kunci kontak diputar ke start, maka arus listrik dari baterai akan mengalir melalui sekring menuju relay dan terminal S. Nah, ini tadi. Ini baterai kontak terminal S. Nah, karena terminal S bekerja, maka akan menggerakkan magnetic switch menjadi on sehingga arus besar dari baterai mengalir melalui besar menuju terminal B. Di saat yang sama, magnetic switch akan mendorong roda gigi starter menjadi terkait dengan flywheel. Setelah terkait, starter rotor akan berputar. Itu tadi. Nah, untuk jenis-jenisnya ini jenis yang terdapat pada mobil ya. Ada yang tipe konvensional. Tipe konvensional ini komponennya ada pinion gear, starter clutch atau kopling starter. Kalau drive housing itu penutup ya. Drive lever itu
tuasnya. Armatur yang di dalam, jok itu yang di luar. Ini ada magnetic switch, ini fill coil, ada brush spring juga. Nah, ini tipe reduksi, bedanya cuma di sini. Nah, ini pakai gear, langsung pakai gear. Magnetic switch-nya di bawah ini. Nah, untuk sistem planetary, nih ada ring gear, armature shaft, dan pinion gear. Untuk komponennya ini komponen yang tadi, yang jenis konvensional tadi. Ada 24 secara umum ya. Ada yang dari magnetic switch, ada cover, torsion spring, shift lever, dash cover, terus ini urut ya. Ini istilahnya dibuka secara utuh. Kalau kita bongkar pasang nanti seperti ini pada photostarter. Nah, ini prinsip kerja saat kontak on tadi. Nah, ini. Nah, kalau saat berputar ini baterai, terus terminal C, terus ke magnetic switch, terminal C, magnetic switch, terus ini bekerja ya. Terus ini terdorong maju ke depan. Nah, terus berputar. Kalau off, ini akan kembali. Nah, itu. Kalau pemeriksaan komponennya seperti solenoid, rotor, fill coil, dan pinion gear. Kalau dengan solenoid itu dengan hold-in test. Ini. Nah, ini hold-in test. Ini terminal C dapat negatif, terus terminal 50 dapat positif, ini dapat body. Nah, ini uji pengembaliannya. Nah, saat ini dilepas, nanti tidak kembali harusnya. Itu ya. Untuk pemisahan komutator ini terus kebocoran lilitan dengan ohmmeter, terus kemokan dengan dial indikator. Ini pemeriksaan hubungan antar lilitan. Untuk tes tanpa beban, ya seperti kan di kendaraan, tapi ini kan tidak terpasang. Untuk pemeriksaan sistem ini banyak sekali. Nah, secara umum diagnosanya yang pertama, mesin tidak berputar atau motor starter tidak berputar, itu pertama dari baterainya kita cek, tegangannya lemah, terminalnya kotor, atau sel atau separator rusak. Ya, istilahnya baterainya sudah rusak. Kalau dari pengecekan di kunci kontak atau sirkuit bisa saja busi beling putus atau sekring putus, terminal kotor, selenernya juga rusak. Kalau di motor starter bisa saja kabelnya kendor, armatur atau fill coil-nya rusak, terbakar, atau hubungan singkat. Kalau mesin atau motor starter berputar lambat, itu kita cek baterainya, tegangannya lemah enggak, terus terminalnya kotor atau kendor enggak. Kalau di solenoid ya bisa saja setelan atau stutnya pendek, terminalnya juga bisa saja kotor. Kalau di motor starter bisa saja brushnya pendek, berarti di dalam tadi kita bongkar dan kita ganti brushnya. Kalau komutator bocor ya mau nggak mau kita ganti, berarti motor starternya sudah rusak, fill coil bocor, ya kita cek juga, ceknya dengan ohmmeter tadi. Kalau motor starter berputar terus mesti tidak kembali, itu bisa saja kunci kontaknya rusak, jadi terhubung terus dari terminal SD-nya sehingga putar terus, atau terminalnya kotor. Kalau di solenoid kita cek terminalnya menempel terus,
bisa saja plunger-nya macet atau pegas pengembalinya lemah. Kalau yang terakhir pinhole bergerak maju mundur itu baterai, kita cek baterainya lemah sehingga kekuatan masnya tidak dapat menahan atau tidak bisa menahan ya. Jadi karena baterainya lemah, kekuatan magnet yang dihasilkan tidak bisa menahan atau holding plunger-nya lemah. Kalau di solenoidnya kita cek pada kumparan penahan atau holdingnya putus enggak. Nah, itu saja tentang sistem starter. Tentu saja masih banyak kekurangan dari yang saya jelaskan tadi. Mungkin di lain kesempatan kita sambung dan akan saya jelaskan lebih rinci lagi saat praktek. Oke, sekian. Terima kasih. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.